Halo Sobat Kimung, balik lagi bersama Bang Jali di sini, tetap ngebahas Piala Dunia. Tadi ngopi dulu karena baru bangun, habis begadang nonton bola semalam. Jadi semalam ada beberapa pertandingan, itu dari grup E dan di grup F. Dan kembali terjadinya kejutan, yaitu dengan kalahnya Jerman menghadapi Jepang dengan skor 2-1. Jadi hasilnya ini gak beda jauh ya, sama kayak Argentina sama Arab. Jadi kayak deja vu seperti itu. Oke, Bang Jali buka video kali ini dengan membahas pertandingan semalam, dan juga nanti Bang Jali akan memberikan prediksi 4 pertandingan khususnya nanti malam di grup G dan di grup H, seperti itu. Kita mulai dengan pertandingan kemarin jam 5 sore antara Maroko menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 0-0 ya. Jadi nggak ada gol lagi. Pertandingan ini sebenarnya cukup seru ya secara ditonton karena kedua tim saling menyerang, tapi Kroasia sedikit lebih dominan dengan peluang-peluangnya sendiri cukup berbahaya meskipun gagal terjadinya gol. Seperti itu. Luka Modric, lalu di tengahnya ada Brozovic, Kovacic, itu benar-benar menguasai lini tengah dari pertandingan tersebut, seperti itu. Tapi dengan kuatnya dari lini tengah tidak diimbangi dengan lini depannya yang nggak bisa maksimalin lah, nggak bisa menyelesaikan beberapa peluang, sehingga Kroasia juga gagal mencetak gol. Maroko sendiri hanya beberapa kali ada peluang, namun tidak terlalu berbahaya. Skor berakhir 0-0 hingga pertandingan usai. Jadi hasil imbang ini tentu ya dibilang adil ya, cuman bisa dibilang merugikan karena mereka berdua nanti akan menghadapi Belgia, seperti itu. Masuk di jam 8 di grup E ya, grup E itu ada pertandingan antara Jerman menghadapi Jepang. Ini kejutan terjadi, wakil Asia kembali menang lawan tim besar setelah kemarin. Setelah 2 hari yang lalu Arab Saudi mengalahkan Argentina, kali ini Jepang. Skornya sama 2-1 juga, dan tim yang kalahnya sama-sama mencetak gol melalui titik putih di babak pertama, lalu dibalas 2 gol di babak kedua, seperti itu. Cuman bedanya Jepang ini secara permainan lebih berkualitas dibandingin Arab, karena setelah tertinggal 1-0 melalui titik putih, Jerman yang dicetak oleh Gundogan, gelandang Manchester City, itu Jerman mulai merubah formasinya di babak kedua dengan memasukkan pergantian pemain lebih menyerang ya. Jadi dia memasukkan Ritsu Doan, pencetak gol pertama, lalu ada Asano dan juga Minamino. Jadi setelah menit 60-an lah itu Jepang mulai merubah formasi jadi lebih menyerang, dan terbukti menghasilkan gol di menit 75-an ya. 75, nggak lama berselang melalui serangan balik di gol keduanya tercipta melalui Asano, seperti itu. Itu Neuer kayak nggak berkutik lah, tangannya ke bawah aja gitu, nggak kemana-mana. Setelah tertinggal 2-1, Jerman mulai menggempur habis-habisan sampai pertandingan berakhir itu nggak ada gol dari Jerman, sehingga skor akhir 2-1. Ini sangat disayangkan banget karena sebenarnya di babak pertama Jerman itu bisa dibilang menguasai ya, bahkan sampai akhir pertandingan penguasaan bola sampai 75% lebih, seperti itu. Tapi seperti yang Bang Jali bahas, diprediksi bahwa Jerman ini kekurangan striker utama atau penyerangnya ya. Jadi nggak ada goal getternya ya, Timo Werner yang cedera. Jadi formasinya itu tanpa striker. Di depannya ada Kai Havertz ini sebenarnya gelandang serang, bukan striker murni, seperti itu. Jadi itu jadi masalah Jerman sih. Sebenarnya secara permainan udah oke ya, cuman ya kurang beruntung aja lah kali ini. Lanjut di jam 11 Spanyol menghadapi Costa Rica. Ini di grup E juga, grupnya Jerman sama Jepang. Spanyol menurut Bang Jali tim yang permainan paling baik sepanjang Piala Dunia Qatar ini berlangsung sejauh ini ya. Secara skor, secara permainan, secara tim ini benar-benar menguasai banget. Berasa nonton Tiki Taka Spanyol tahun 2010 lah. Jadi
ya nggak 100% sama, cuman berasa ada pengaruhnya lah. Mungkin Luis Enrique sudah menemukan skuad yang pastinya, karena di depan sendiri Spanyol dengan 4-3-3-nya itu mengandalkan Ferran Torres, Dani Olmo, sama Asensio. Mereka bertiga ini bukan striker murni juga, jadi benar kata Bang Jali, false nine lagi. Nah, kekuatan utamanya adalah dari 3 gelandangnya ini, yaitu Busquets, Gavi, sama Pedri. Jadi seakan-akan Gavi sama Pedri ini penggantinya Xavi, Iniesta lah. Itu bener-bener Costa Rica abis dibantai, dikepung, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 3-0 ya, kalau nggak salah, dicetak oleh ketiga strikernya, Torres, Olmo, sama Asensio. Masuk babak kedua, Costa Rica bener-bener nggak berkembang. Emang tim ini jelek banget ya, nggak ada main bertahan pun nggak bisa gitu, bertahan dengan kokoh nggak bisa. Sehingga Spanyol berhasil menambah golnya, dicetak oleh beberapa pemain termasuk Ferran Torres kembali, Gavi, lalu Morata ya, lalu satu lagi ada, pokoknya total 7-0 lah. Jadi secara permainan ini benar-benar menarik banget. Nah ini sejauh ini benar-benar Spanyol yang paling terbaik lah. Kalau ini terus konsisten, ini nggak mungkin Spanyol bisa masuk semifinal minimal lah, menurut Bang Jali ya, kalau lihat permainannya seperti ini. Tapi baik lagi, ini baru lawan Costa Rica, belum ketemu lawan yang lebih berat lagi. Seperti itu. Masuk di pertandingan terakhir semalam antara Belgia dan Kanada. Ini skor tipis 1-0. Cuman ini menjadi pertandingan yang bisa dibilang beruntung ya, Belgia bisa menang, karena secara permainan meskipun menang cuman nggak terlalu memuaskan lah, seperti itu. Terbukti ini sebenarnya ditolong oleh kiper Courtois ya, kipernya Real Madrid ini berhasil menepis tendangan penalti di babak pertama, sehingga membuat gawang Belgia tetap clean sheet atau tidak kebobolan. Jadi skor 1-0 ini membuat Belgia unggul di grup F dengan 3 poin, disusul Maroko dan Kroasia 1 poin, lalu di peringkat terakhirnya Kanada. Seperti itu. Itu ulasan pertandingan semalam. Nanti malam akan ada pertandingan 4 pertandingan juga ya, dari grup G dan grup H ya. Jadi di jam 5 sore itu di grup G ada Swiss menghadapi Kamerun. Disusul jam 8-nya itu dari grup H ada Uruguay menghadapi Korea Selatan. Jam 11 di grup H juga ada Portugal menghadapi Ghana. Lalu terakhir jam 2 paginya ada Brazil menghadapi Serbia. Nah ini kita bahas dari Swiss Kamerun dulu. Swiss ini bisa dibilang udah langganan di beberapa Piala Dunia, selalu ikut dengan skuad yang itu aja, yang masih ngandelin Granit Xhaka, Shaqiri, Bril Embolo. Itu nggak terlalu banyak pemain baru ya, karena memang kualitas Swiss ya seperti itu aja. Kamerun pun baru mulai masuk lagi, bisa dibilang skuadnya ini nggak terlalu banyak bintang, karena Kamerun ini ya tipikal tim Afrika yang memang bermain secara fisik ya dibandingin taktiknya. Nah ini menjadi sulit diprediksi sih buat Bang Jali. Cuman Bang Jali memprediksi Swiss ini mempunyai kekuatan tersembunyi lah bisa dibilang, karena Swiss ini tim yang mampu menjegal Prancis di Piala Eropa tahun lalu, padahal sudah tertinggal 3-1, tapi bisa membalikan keadaan dan mengalahkan Prancis. Jadi secara kekompakan, karena sudah bermain cukup lama antar pemain Swiss ini, jadi seharusnya Swiss bisa berpotensi menang di pertandingan kali ini, meskipun secara kualitas ini berimbang. Seperti itu. Swiss Bang Jali unggulkan menang menghadapi Kamerun. Lalu di jam 8 Uruguay Korea Selatan. Uruguay sudah mulai masuk regenerasi, karena strikernya seperti Cavani, Luis Suarez itu sudah masuk ke usia senja, meskipun masih di bawah karena nggak ada stok lagi ya. Stok striker yang mumpuni kecuali Darwin Núñez, strikernya Liverpool. Lalu di tengah didukung Federico Valverde, gelandang yang lagi gacor banget musim ini. Di belakang ada Jimenez dan beberapa pemain lainnya. Menghadapi Korea Selatan, wakil Asia,
yang bisa dibilang mengandalkan Heung-min Son, strikernya Tottenham Hotspur. Cuman Bang Jali nggak tahu nih Heung-min Son bakal main apa enggak, karena sebelumnya dikabarkan masih cedera ya, seperti itu. Di pertandingan kali ini Bang Jali belum nggak bisa memetakan kekuatannya lah, seperti itu, karena Bang Jali nggak terlalu merhatikan kekuatan Uruguay ataupun kekuatan Korea Selatan, tapi secara gambaran umumnya tim Amerika Latin biasanya bermain lebih lebih fluid ya, atau lebih cair ya. Dan meskipun itu Korea Selatan juga nggak bisa dianggap remeh, karena Korea Selatan ini punya beberapa pemain yang berkualitas Eropa lah, karena mereka bermain di Liga Eropa seperti itu. Jadi untuk pertandingan antara Uruguay dan Korea Selatan, Bang Jali prediksi ini akan berakhir imbang. Meskipun kalau yang nonton nanti kemungkinan besar Uruguay akan lebih mendominasi pertandingan, seperti itu. Atau bisa jadi Korea Selatan jadi negara ketiga yang mengejutkan, bisa meraih kemenangan di Piala Dunia Qatar kali ini untuk wakil Asia. Masuk di jam 11 pertandingan ketiga, ada Portugal menghadapi Ghana. Itu Portugal, kalau kita lihat skuadnya itu memang dipenuhi banyak bintang, jelas Cristiano Ronaldo di sana, ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Rafael Leao. Itu pemain-pemain yang akan mengisi lini depan Portugal ya, seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kondisi di luar lapangan ya. Yang kita tahu Ronaldo baru saja membuat wawancara bahwa dia membuat wawancara yang benar-benar membongkar aibnya MU lah, Manchester United klubnya, dan banyak media beranggapan ini mempengaruhi kondisi Ronaldo dan tim Portugal itu sendiri jelang pertandingan. Namun yang pasti kalau seandainya isu ini tidak mempengaruhi kondisi tim, seharusnya Portugal bisa menang mudah sih, karena menghadapi Ghana yang bisa dibilang satu level di bawahnya Portugal itu sendiri. Kan tetapi tetap grup H ini grup yang sulit diprediksi, karena Bang Jali prediksi Portugal nggak lolos. Entah kenapa Bang Jali bukan berharap ya, maksudnya memperkirakan Uruguay dan Korea Selatan yang bakal lolos dari grup H, karena Portugal sendiri secara permainan tidak bisa dibilang menarik ya, karena yang monoton lah gitu, nggak punya kreasi, karena benar-benar ngandelin kualitas individunya masing-masing dari tiap pemain, seperti itu. Masuk pertandingan terakhir, Brazil menghadapi Serbia, ini grup G. Brazil benar-benar penuh pemain bintang, terutama di lini depannya ya. Ada Neymar, ada Anthony Santos, ada Gabriel Jesus, ada Vinicius. Wah, gila, nggak usah khawatir untuk stok lini depan. Cuman yang mengkhawatirkan adalah lini belakang ya, karena lini belakang ini diisi oleh pemain-pemain pengalaman namun tua. Itu usianya udah 35 tahun ke atas, kayak Dani Alves, Thiago Silva. Jadi mungkin secara stamina yang dikhawatirkan ya. Kalau di lini kipernya maupun lini tengahnya bisa dibilang ini termasuk aman lah, seperti itu. Menghadapi Serbia yang lolos grup di grup kualifikasi mengalahkan Portugal, ini tentu wajib diwaspadai ya, terutama lini depannya. Di situ ada Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic. Itu benar-benar jadi andalan Serbia pada Piala Dunia kali ini. Jadi kalau Bang Jali prediksi, seharusnya Brazil bisa menang dengan mudah, seharusnya. Cuman tetap setelah kita tonton beberapa pertandingan ke belakang, banyak kejutan-kejutan terjadi. Brazil wajib waspada dengan serangan baliknya Serbia yang terbukti efektif, karena memiliki striker-striker yang mematikan. Jadi di Brazil Serbia seharusnya Brazil bisa menang minimal 1-0 lah. Itu prediksi Bang Jali untuk pertandingan malam nanti. Sobat Kimung, kita nonton bareng-bareng. Sambil nonton Piala Dunia, enaknya ikutan kuis QM Talk Channel, yaitu dengan tebak 2 tim yang masuk final Piala Dunia Qatar kali ini. Final sendiri akan berlangsung pada tanggal 18 Desember 2022. Ikutin kuisnya dengan cara cek link di deskripsi video ini.
Sobat Kimung tinggal klik linknya, lalu isi nama, nomor HP, nama akun, atau email yang subscribe QM Talk Channel, lalu isi tebakan Sobat Kimung, siapa sih 2 tim yang bakal berlaga di laga final nanti. Isi timnya 2 tim, lalu tebak skornya. Skornya bisa imbang juga ya, karena yang dinilai hanya sampai menit 90. Yang namanya babak final itu bisa sampai perpanjangan waktu atau bahkan sampai babak adu penalti. Kuis ditutup sampai tanggal 30 November 2022 dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Ikutin Sobat Kimung kuisnya, karena yang masih ikut masih dikit nih. Jadi peluangnya masih besar. Dan juga Bang Jali akhiri video kali ini, jangan lupa share, subscribe bagi yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat video-video update dari Bang Jali dan Om Kimung. Berikan komentar, kritik, dan saran supaya QM Talk Channel jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.